Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan di Jum'ah yang penuh barokah ini kembali saya Maskur Latif akan menemani Anda dengan program kami yaitu Kalam Mutiara. Dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya bersama Bapak Haji Maskur ya akan mengupas tentang sholat dan bagaimana sholat yang khusyuk itu. Baik, assalamualaikum Mbak Haji Maskur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih ya. Alhamdulillah sudah menyempatkan waktu untuk Sisma TV ini Pak ya. Mudah-mudahan kita semua sehat terus Pak Haji ya. Amin, amin, amin. Oke Pak Haji, kita sekarang akan mengupas ya tentang sholat dan sholat yang khusyuk. Nah, sebelumnya ini Pak Haji, posisi sholat dalam Islam sendiri itu bagaimana? Seberapa pentingnya Pak Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia dan kaum muslimin, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa mengabdikan diri kita kepada Allah dengan segala aktivitas kita niati untuk beribadah sehingga bisa membuahkan sebuah ibadah dalam segala aktivitas keseharian kita, Pak Maskur. Baik Pak Maskur, Sholat itu adalah sebagai media komunikasi kita kepada Allah. Kalau Rasulullah waktu Isra Mi'raj itu memang salah satu contoh medianya Rasulullah ketika berdialog dengan Allah, bisa bercakap atau bisa berdialog langsung dengan Allah. Kalau umat Islam salah satunya yang bisa menjamin media sebagai media dialog manusia itu adalah sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi sholat itu sebagai mi'rajnya orang mukmin. Kalau Rasulullah kan Isra Mi'rajnya bisa langsung komunikasi dengan Allah ya. Kalau kita umat Islam, sholat itu hati kita kalau sudah bisa mengingat dengan Sang Khalik, kita bisa berdialog, maka akan terjadi seperti dialognya Rasulullah dengan Allah melalui sholat ini melalui sholat itu. Disitulah maka nanti sholat itu di samping harus secara rukun kita lakukan, syaratnya juga kita lakukan. Ada lagi yang sangat penting yang disebut dengan khudurul qalbi. Jadi menghadirkan hati atau istilah orang umum sebagai khusyuk, sholat yang khusyuk. Kriteria ini gampang diucapkan Pak Mas, tapi sulit dilakukan. Luar biasa. Paling tidak di pertemuan ini kita bisa mengelmoni tentang khusyuk dan khudurul ilmu, biar kita bisa merubah sikap kita ketika kita beribadah dengan Allah itu melalui sholat, melalui belajar, melalui kita rubah dengan teori yang kita bahas hari ini. Siapa tahu nanti oleh Allah kita dipermudah untuk khudurul qalbi ketika sholat khususnya dan ibadah-ibadah yang lain. Mungkin itu sebagai dasar Pak Maskur pengertian apa itu sholat secara gampang ya, secara gampang. Lalu Pak Haji, di dalam Islam kita kan juga mengenal bahwa sholat itu tiang agama. Ini maksudnya apa? Ya, sebelum ke tiang agama, sholat itu kan merupakan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ketika orang itu nanti melakukannya secara rukun dan syaratnya sudah dilakukan mulai dari takbiratul ihram sampai salam, apalagi nanti dilengkapi dengan hudurul qalbi, bisa khusyuk, itu nanti hikmah di dalam kehidupan sehari-hari, dia berarti akan bisa menegakkan agama. Kata lain, pemahamannya adalah siapa yang sholatnya bagus, agamanya pasti kuat, imannya pasti kuat.
Makanya di ayat Al-Quran itu kan mesti ada ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi kalau dia beriman, imannya seberapa dia kuatnya akan dilihat salah satu kriterianya adalah dari sholat itu. Kalau sholatnya bagus, rukun syaratnya bagus, hatinya juga bagus, maka dia akan sama dengan menegakkan agama, imannya kuat, dan dalam kehidupan sehari-hari pasti baik. Ya, wala. Inna sholata tanha anil faksha wal mungkar. Pertanyaan kita, kenapa setiap hari kita sholat tapi kok banyak orang yang berbuat jelek? Ya, itu berarti kapasitas sholatnya, koruptor, pencuri segala macam itu banyak yang sholat juga ya. Jadi itu berarti kembali ke seberapa kualitas sholatnya dia, kemudian seberapa hatinya dia ketika sholat dengan Allah. Ya itu mungkin yang bisa diangan-angan untuk kita. Karena memang yang dibacakan Pak Haji tadi itu kan janji Allah ya. Inna sholata tanha anil fahsya. Berarti kalau betul-betul sholat pasti jadi baik. Iya, bisa meninggalkan sesuatu yang dilarang dan jelek. Oke. Itu memang karena buahnya sholat itu berupa sinar yang bisa menyinari kolbunya manusia, hatinya manusia. Maka kalau hati itu baik, maka kan anggota yang lain akan ikut baik. Nah, dari Imam Ghazali kan berkata begitu. Sehingga ujung-ujungnya ya hati lagi. Nah, disitulah pentingnya sholat itu merupakan ibadah yang awal yang harus dibenahi. Kalau sholatnya baik, maka yang lain akan ikut baik, dan kalau sholatnya jelek, maka yang lain ikut akan jelek. Di situ. Baik Pak Haji, tentunya kan ada syarat-syaratnya bagaimana ya, nanti kita akan bahas ya. Oke, pemirsa Smart TV yang berbahagia, demikian tadi itu tentang sholat ya, pentingnya sholat yang harus dilakukan oleh umat Islam. Lalu bagaimana cara sholat yang baik supaya kita benar dan khusyuk hadir kolbu kita kepada Allah ketika sholat, kita akan bahas setelah yang satu ini. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, kita lanjutkan kalam mutiara hari ini, yaitu tentang sholat. Karena sholat adalah penting, maka kita harus tahu bagaimana supaya sholat kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amalan yang benar-benar sesuai dengan ajaran Rasul Muhammad SAW. Baik Pak Haji Maskur ya, pentingnya sholat itu kan sudah kita bahas ya, bahwa betul-betul penting. Bahkan ketika kita dibangkitkan di mana itu, yaumul akhir nanti di padang mahsyar, yang ditanya sholatnya dulu. Makanya harus sebagai orang Islam kita harus betul-betul memperhatikan sholat ini. Lah ini bagaimana ini trik atau caranya supaya sholat kita terima ini Pak Haji? Iya, yang pertama memang sholat itu yang paling diutamakan secara dohir dulu, baru batiniyahnya. Secara dohir meliputi syarat dan rukunnya. Dan di segmen ini mungkin tidak bisa dikupas secara rinci Pak Maskur. Ya, tapi harus dikasih tahu aja ya, secara umum. Secara umum dulu ya. Yang pertama, sebelum kita ke arah sholat yang sempurna, syarat rukun sholat harus paham, harus terpenuhi ya. Harus terpenuhi. Syarat wajib dan syarat sahnya harus tahu. Nah, syarat wajib dengan syarat sah itu ada bedanya. Jadi kalau syarat sah itu syarat yang dilakukan sebelum sholat, yang menentukan sah tidaknya sholat seseorang. Tapi kalau syarat wajib itu adalah syarat sesuatu yang harus dimiliki oleh orang yang melakukan sholat. Nah, jadi
Nah, kemudian setelah syarat sah sudah, kemudian Contohnya apa syarat sahnya ini, Pak? syarat sah misalnya satu aja, misalnya wudhu. Wudu, harus wudu. Wudhunya harus sempurna. Harus sempurna ya, nggak hanya sekedar wudu ya. Jadi mulai dari batas misalnya wajah, batasnya sampai berapa. Kalau tangan doanya mungkin hafal bagaimana, semua ya. Doanya hafal. Mudah ya. Jadi semua ibadah itu memang Pak Maskur berpangkal dari dohir dan batin. Nggih. Nah, secara fikih memang dohirnya toh aja sudah sah. Jadi sholat itu misalnya syaratnya secara dohir betul, syarat wajibnya sudah punya dia Islam, kemudian dia balik, dia mukallaf dan seterusnya yang termasuk syarat wajib misalnya. Kemudian ada lagi nanti rukun sholat bagaimana takbiratul ihram sampai salam dia sudah benar secara dohir benar, fikih menyatakan sah. Nah, tapi ada yang lebih penting lagi setelah itu disebut dengan sholat yang khusyuk itu. Nah, Jadi sah ini belum tentu khusyuk ini ya? iya. Sholat sah, tapi belum belum tentu khusyuk. belum tentu. Padahal Makanya- yang diterima yang khusyuk ini Pak ya. Kalau diterima tidaknya hubungannya dengan dohir tadi. Ketika syarat rukunnya sudah oke, Insya Allah sah, diterima. Nah, kualitas kriteria yang kedua adalah khusyuk. Jadi yang pertama itu sholat yang baik itu adalah sholat yang syarat rukunnya sudah dilakukan dengan baik secara dohir. Yang kedua, bagaimana hati kita juga ikut berdialog dengan Allah dengan istilah khusyuk. Maka di dalam kamus, dalam sebuah kitab dikatakan khusyuk itu berasal dari kata khosya'a. Khosya'a itu bermakna as-sukun wat tadallul. Jadi orang yang khusyuk itu sholatnya tenang, Pak Mas. Gak kupu-kupu, gak kesusu-kesusu kayak anak kecil itu enggak. Nah, setelah itu watadallul. Dia ketika sholat itu perasaan dalam hatinya itu tunduk, lemah hati, merasa hanya Allah yang agung. Kita nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa, sehingga kita sholat ditandai awal mesti kan Allahu Akbar. Itu artinya ketika sholat sudah letakkan semua pengaruh kita yang bisa menjadikan kita lupa dengan Allah, yang menjadikan kita sholat ingat dengan sesuatu selain Allah. Letakkan semua pengaruh sosialnya, mungkin pangkatnya, mungkin ilmunya, tugas-tugasnya, kekayaannya, tugasnya itu atau kesenangannya atau musibahnya saat sholat, kesedihannya diletakkan dulu. Itu pengertian yang pertama dilihat dari sisi harfiah, secara makna, secara huruf. Secara istilah dikatakan di sana hayatun fin nafsi, sebuah pertingkah laku atau perbuatan, hayatun fin nafsi, dalam diri manusia, yadharu minha fil jawarih, yang bisa terlihat dalam anggota tubuh. Sukunun wa tawadu'un. Dia sholat dikatakan khusyuk itu Pak Maskur, dia menunjukkan dirinya terlihat tenang, terlihat tawadu, gak sombong. Jadi semuanya disumeleh nih kata orang Jawa. Semua hal yang mempengaruhi dia lupa dengan Allah diletakkan semua, hartanya, pokoknya yang ada di hati, pokoknya Allah apa saja itu diletakkan, sudah semua dilupakan, yang diingat hanya Allah. Nah, kemudian dari situ maka nanti ada beberapa kriteria menurut Imam Ghazali. Sebelum ke kriteria itu, memang Allah mengingatkan sebenarnya dalam surat Toha misalnya. Surat Toha ayat 14 itu jelas, wa akim as-salata lidzikri, wa akim, dan dirikanlah as-salata, salat, lidzikri, untuk ingat aku. Ini ayat perintah. Perintah itu adalah al-amru lil wujub. Perintah itu menunjukkan wajib. Berarti kalau kita sholat menurut Imam Ghazali, ya wajib harus ingat dengan Allah. Nah, itu berarti ya bukan wajib. Maksudnya kalau kita kepingin sholat yang lebih
berkualitas. Berkualitas. Ya harus ingat Allah. Di hadapan Allah ya harus ingat Allah. Okay. Terus ada ayat yang lagi di surat Al-A'raf 204. Walatakun minal ghafilin. Walatakun, dan jangan kamu jadikan ketika sholat minal ghafilin, dari orang-orang yang lupa. Ghafil itu secara umum dia lupa dengan sang Khalik. Kalau dipersempit ketika sholat, dia sholat, kan banyak orang sholat, bukan banyak, hampir semua sholat itu barang sing ilang itu seiling, Bapak. Iya. Kunci-kunci motor kalau lupa ditaruh ketika sholat eling kan. Masak-masakan wis wayahe dintas durung dintas itu langsung ingat, lu aku mau masak akhirnya. Kenapa ini Pak Haji? Nah itu tadi nanti ada kiatnya Pak Bos, Mas Gor. Di Mau'izatul Mukminin kitab itu juga mengungkapkan, nanti saya kupas bagaimana kiat atau cara kita khusyuk ketika sholat. Nah itu pengertian secara baik. Pemirsa Smart TV yang berbahagia, tadi kita sudah bahas bagaimana pentingnya supaya sholat kita menjadi sholat yang berkualitas, diantaranya sholat yang khusyuk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ini kita akan membahas bagaimana sih kiat-kiat supaya sholat kita menjadi sholat yang berkualitas dan khusyuk di hadapan Allah. Baik, pemirsa Smart TV yang berbahagia, kita lanjutkan Kalam Mutiara kali ini. Kita ini sudah semakin seru ini ya, membahas tentang sholat ini. Lalu ini Pak Haji, bagaimana ini cara atau trik supaya sholat kita khusyuk ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membacakan cara sholat khusyuk menurut Imam Ghazali di sebuah kitab namanya Mau'izatul Mukminin, ada ada sebuah dalil yang mengingatkan kita. La yanzurullaha ila sholatin. Jangan kamu melihat Allah di dalam sholat. La ya'dzurur rajulu fiha qalbuhu ma'abadanihi. Jangan engkau sholat, ketika sholat kamu hanya ingat di sekeliling badanmu, tapi tidak melihat Allah dalam sholatmu. Artinya ini berarti ketika sholat kita harus berusaha mengingat Allah. Penyakitnya di kitab Mau'izatul Mukminin itu Pak Maskur, penyakitnya orang yang tidak bisa khusyuk itu dipengaruhi dari indera manusia. Contoh indera manusia misalnya penglihatan. Contoh penglihatan. Ketika kita sholat, di depan kita misalnya ada orang sholat pakai kaos, gambare celurit, awas lihat tak carok. Itu kita sudah membayangkan macam-macam. Sholatnya sampai salam eling celuritan itu. Misalnya bau. Kita ketika sholat pas siang hari zuhur, pas lapar-laparnya. Bau sate ya. Nah ada bau sate. Maka kita ini kadang-kadang terpengaruh oleh bau sate itu sampai salam. Waduh, gue nak mari mangan, mari sholat, aku tak tuku sate 10 mangan yang enak misalnya. Itu pengaruh besar dengan indera. Nah, bagaimana agar kita tidak terlena dengan godaan indera itu? Kiat yang pertama, ini tadi belum cara khusyuk, masih kiat mengatasi godaan dari indera tadi Pak Mas Gor. Yang pertama, jangan diteruskan dengan ingat sesuatu di indera kita tadi. Tak ulang lagi, jangan diingat indera yang kita merasakan sesuatu itu. Berarti langsung ditutup ya? Jadi bukan ditutup. Kalau kita misalnya ingat bau, ketika itu batin kita langsung ngomong, aku sholat. Langsung ingat yang dibaca. Langsung ingat bahwa dia sedang sholat. Enggak dituruti terhadap indera yang turuti terus nih, sampai salam gelambiar ya. Gelambiar itu. Kemudian apa lagi? Yang kedua memang rojaiyah, kita mengharapkan doa kepada Allah agar hati kita selalu diberikan gampang untuk hadir kepada Allah. Tapi itu dilakukan sebelum sholat ya? Sebelum sholat. Kalau sholat kan batal. Ya, yang
tiga yang lebih penting itu makanannya. Makanannya yang halal memang. Pengaruh, Pak. Iya, kalau nggak halal biasanya itu sulit hati untuk diajak hudurul qalbi itu sulit. Tapi kita nggak boleh suudon. Berarti aku ini kok angel khusyuk, berarti Karena makananku haram, nggak boleh itu. Kita yang penting berusaha. Makanya untuk membersihkan harta itu kan ada di fikih dengan sodako, dengan zakat Yang mal, man itu ya. Iya, memberikan orang lain, Iya, memberikan pertolongan. sedekah. Siapa tahu dengan begitu harta kita bisa menjadi bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, kiat sekarang. Bagaimana kiat-kiat kita Supaya agar kita sholatnya khusyuk? Ada 6 kiat menurut Imam Ghazali dalam sebuah kitab Mau'izatul Mukminin, ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama, ketika sholat perasaan kita harus berusaha hudurul qalbi, menghadirkan hati. Jadi kalau kita sholat menghadirkan hati, caranya bagaimana? Satu, melalaikan selain Allah. Yang kedua, enteng-entengan aja Pak Maskur. Yang kedua, ingat lafadz yang kita ucapkan dalam sholat. Berarti harus mengerti juga ya. Iya. Ini artinya apa? Ini harus berusaha mengerti. Itu nanti yang kedua, itu hudurul qalbi. Yang kedua, at-tafahum. At-tafahum itu memahami. Posisi kita harus paham ketika sholat itu. Apa sholat itu? Sholat harus ada berhubungan, berdialog dengan Allah. Maka harus difahami lafadznya, kemudian artinya. Nah, kalau sudah lafadznya difahami, jadi ketika kita Allahu Akbar berarti kita ingat tulisan Allahu Akbar itu, dan dalam hati kita ingat artinya. Wah, itu bagus sudah. Allah Maha Besar. Sudah termasuk hudurul qalbi dan khusyuk karena dirangkaian tafahum. Dan bacaan-bacaan yang lain hingga salam juga harus berusaha mengetahui. Walaupun nggak tahu artinya, minimal tulisan Arabnya itu tahu, sehingga menghilangkan rasa ngelamun, menghilangkan supaya rasa fokus. Itu yang kedua. Yang ketiga, at-ta'zim. At-ta'zim ini, kita sebagai hamba Allah ketika sholat harus merasa bahwa diri kita itu lemah di hadapan Allah. Apapun posisi kita, misal kita diberikan harta yang lebih, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah, istri yang cantik, anak yang mumpuni, dan seterusnya. Itu semuanya ketika sholat diindahkan dulu, dipindahkan dulu. Jangan sampai mempengaruhi hati kita, sampai ingat dengan anak kita, sampai ingat dengan sesuatu yang selain Allah. Karena Allah yang kita hadapi saat itu adalah yang maha besar. Makanya istilahnya ta'zim. At-ta'zim. Di sholat itu memang adil sekali. Makanya di awal ada Allahu Akbar, kemudian ruku Allahu Akbar. Itu mengajarkan kita bahwa kita ketika sholat harus punya perasaan ta'zim. Kita ini lemah, nggak punya apa-apa, hanya Allah yang besar. Itu. Kemudian yang keempat adalah al-haibah. Al-haibah itu perasaan kita ketika sholat harus punya rasa dua. Takut akan segala siksaan yang nanti diberikan Allah di akhirat. Sehingga kita ketika sholat sudah karena takut, maka kita akan berusaha mengingat Allah. Ini sholat khusyuk itu biasanya gampang dimiliki orang ketika di tanah suci, Pak Maskur. Saya membuktikan itu sholat di negara kita dengan di sana itu beda, sangat auranya beda. Mungkin karena berkahnya Rasulullah, karena berkahnya tanah suci, Ka'bah dan seterusnya, itu mungkin ya. Tapi yang jelas memang saya rasakan di sana itu yang dinamakan khusyuk teoritis ini ternyata masuk semua. Masuk semua. Jadi kayak kita nggak ingat apa-apa sudah. Yang ingat hanya kelemahan, dosa. Akhirnya ketika doa itu nggak disuruh, sudah nangis sendiri. Misalnya itu doa dengan khusyuk. Nah, itu yang al-haibah. Kemudian yang kedua, di samping rasa takut, ada diri kita itu merasa dalam penghormatan atau menghormati Allah. Jadi kita ini gimana kalau kita nggak menghormati Allah? Kita diberikan apa-apa mulai kecil sampai nanti meninggal dunia juga nggak pernah kita memberikan sesuatu kepada Allah, bayar pun juga tidak kan.
Coba kita bayangkan kesehatan kita, yang ketika kita sakit baru merasakan bahwa nikmat sehat itu mahal. Nah, di situ kita akan muncul bahwa penghormatan kita kepada Allah harus minimal saat sholat itu. Penghambaan kita kepada Allah, pengabdian kita tujukan kepada Allah. Sehingga kalau sudah begitu, akhirnya kita akan lupa dengan yang lain. Itu yang al-haibah. Kemudian kiat yang nomor 5 adalah ar-roja. Ar-roja ini rojaiyah, pengharapan. Di samping pengharapan, kita juga usaha sudah maksimal tadi, mulai kriteria pertama sampai yang saya sebutkan, juga kita mengharapkan doa kepada Allah. Karena yang bisa meningkatkan derajat kekhusyuan seseorang itu Allah. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menulis dalam sebuah kitab Syarah Hikam itu, mengungkapkan secara bahasa Indonesia begini: kalau kamu zikir, jangan menunggu kamu khusyuk. Khusyuk gak khusyuk, lakukan zikir saja. Siapa tahu dengan tidak khudurnya hati ketika zikir, Allah mengangkat derajat zikirmu menjadi khusyuk. Nah, di situ kan kesimpulannya berarti yang mengangkat derajat seseorang bisa menjadi khudur atau khusyuk atau tidak itu Allah. Nah, disitulah pentingnya kita rojaiyah, berdoa kepada Allah. Nah, yang terakhir adalah al-haya, malu. Kita ketika sholat harus punya perasaan malu betul. Caranya gimana? Ya, kenikmatannya diberikan oleh Allah selama ini apakah sudah sebanding dengan ketaatan kita? Itu kan berarti gak sebanding, Pak Maskur. Nikmat yang diberikan Allah. Sholat 5 menit itu kalau jujur dikatakan yang khusyuk itu berapa detik? Nah, disitulah maka kesimpulan terakhir, kalau khusyuk itu sulit, jangan berhenti di situ. Caranya bagaimana? Harus semangat bahwa saya bisa khusyuk. Yang kedua, jamaah. Wes itu aja enak wes, sholat jamaah. Siapa tahu satu masjid, satu musola atau keluarga ada salah satu yang anggota jamaah itu yang khusyuk, maka kita dinilai yang lain katutan menjadi rembesan khusyuk. Di situ pentingnya sholat khusyuk. Akhirnya kalau sholat itu secara dohir syarat rukunnya sudah bagus, hatinya ikut berdialog dengan Allah, maka akan terbukti innas sholata tanha anil faksha wal mungkar. Itu buktinya gini, kalau kita misalnya orang yang taat dengan Allah, ketika mau berbuat dosa itu mesti ingat sudah gak jadi, atau dimundur-mundurkan gitu, akhirnya gak jadi, atau malas. Itu pertanda hatinya sehat. Malas untuk berbuat maksiat. Malas untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa, itu sudah tanda sholatnya sudah khusyuk. Nah, di situ Pak Maskur kesimpulannya. Jadi kita sebagai umat Islam jangan takut dengan sulitnya sholat dengan khusyuk, tapi gembiralah ketika kita akan sholat. Tempuhlah semaksimal mungkin kekhusyuan yang sulit itu. Siapa tahu dengan kesulitan yang kita hadapi oleh Allah, mata hati kita dibuka sehingga akan gampang melakukan sholat dengan khusyuk. Yang kedua, jika kita sulit menurut kita sendiri, seringlah kita berjamaah. Siapa tahu dengan berjamaah itu ada yang salah satu yang khusyuk, kita akan mendapatkan pahala khusyuk seperti orang yang khusyuk itu. Baik, terima kasih Pak Haji. Mudah-mudahan kita tercerahkan semuanya dan sholat-sholat kita menjadi sholat yang benar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa Smart TV yang berbahagia, demikian tadi uraian tentang sholat dan bagaimana menghadirkan sholat yang khusyuk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga menginspirasi kita semuanya dan kita semuanya umat Muslim belajar terus supaya sholat kita menjadi sholat yang khusyuk dan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal ibadah. Karena dengan sholat maka segala peri kehidupan kita di dunia, apabila sudah sholatnya itu benar di hadapan Allah, insya Allah kehidupan bermasyarakat kita menjadi kehidupan bermasyarakat yang benar. Karena sholat itu kata Allah
dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Saya Mas Kulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan COVID-19 yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Ya, sip. Puji syukur bagimu ya Allah atas karuniamu. Mari tumbuh dan berkembang siswa